Berbeda dengan kendaraan roda 4 yang memiliki bermacam sistem penggerak, mulai dari four wheel drive atau penggerak 4 roda, front wheel drive atau penggerak roda depan, rear wheel drive atau penggerak roda belakang, dan lain-lain. Sepeda motor pada umumnya menggunakan sistem penggerak roda belakang dengan varian macam jenis penggerak, mulai dari penggerak bel, gardan, ataupun penggerak rantai yang banyak digunakan. Nah, dalam perkembangan sistem penggerak roda pada sepeda motor, sejauh ini jarang sekali ada sepeda motor yang menggunakan sistem penggerak all-wheel drive ataupun two-wheel drive, mengingat space pada sepeda motor sangatlah terbatas. Namun di tahun 2004 lalu, pabrikan Yamaha pernah memproduksi motor berpenggerak two-wheel drive lewat varian trail enduro yang dinamai sebagai WR450 two-track. Bahkan mereka juga pernah memasangkan penggerak roda 2 ini pada superbike mereka, yaitu YZF R1. Akan tetapi, sistem penggerak ini bukanlah dibuat murni oleh Yamaha, melainkan dirancang oleh perusahaan pembuat suspensi kenamaan asal Swedia, yaitu Öhlins. Sistem penggerak two-wheel drive pada sepeda motor pernah menjadi ambisi besar bagi Öhlins, dan mereka percaya bahwa penggerak roda 2 pada sepeda motor ini adalah teknologi yang menjanjikan karena akan merevolusi sepeda motor di masa depan. Bermula di tahun 80-an, ketika sistem penggerak four-wheel drive mulai populer digunakan mobil, terutama mobil-mobil yang berlaga pada ajang balap rally. Hal ini kemudian memicu banyak pabrikan berlomba-lomba untuk membuat mobil berpenggerak four-wheel drive, dan hal tersebut merupakan kemajuan teknis yang terbukti menjadi alat pemasaran yang hebat, sehingga tidak mengherankan jika beberapa perusahaan termasuk Öhlins mulai melirik ide tersebut. Ide pembuatan penggerak sepeda motor two-wheel drive dari Öhlins ini akhirnya disampaikan pada Yamaha, karena saat itu hubungan Öhlins dan Yamaha cukup dekat, mengingat saham Öhlins telah diakuisisi oleh Yamaha sebanyak 50% sejak tahun 1987, dan saat itu Yamaha adalah pabrikan sepeda motor yang cukup tertarik dengan konsep penggerak 2WD yang dibuat oleh Öhlins ini. Setelah terjadi diskusi di antara keduanya, Öhlins diminta Yamaha untuk meriset metode penggerak 2WD terbaik yang kinerjanya paling cocok untuk sepeda motor. Singkat cerita, setelah mereka meriset beberapa metode penggerak, Öhlins menyarankan Yamaha penggerak roda depan tambahan dengan pompa hidrolis bertekanan tinggi, dan setelah Yamaha menyetujuinya, prototipe pertama teknologi penggerak dua roda ini berhasil diselesaikan pada tahun 1993. Sistem penggerak two-wheel drive buatan Öhlins ini mempunyai pompa hidrolis bertekanan tinggi yang digerakkan oleh sproket depan menggunakan rantai. Kemudian pompa hidrolis akan memompa cairan melalui selang, dan cairan yang dipompa ini berfungsi untuk menggerakkan gear penggerak khusus yang tersembunyi di dalam tromol roda depan. Dengan begitu, ketika roda belakang berputar, maka roda depan akan ikut berputar, namun putaran roda depan ini tidak sekencang roda belakang, karena menurut Öhlins, tenaga mesin yang tersalur ke roda depan hanyalah 15% saja. Mekanisme penggerak roda melalui pompa hidrolis ini dipilih Öhlins karena bisa dipasangkan pada jenis sepeda motor apapun tanpa harus mendesain space tambahan khusus, mengingat silang hidrolis ini bisa bergerak fleksibel layaknya selang rem dan tidak mengganggu kinerja suspensi maupun stang kemudi. Awalnya proyek ini dikembangkan secara rahasia, dan barulah pada tahun 1998 prototipe pertama penggerak two-wheel drive buatan Öhlins ini dipasangkan pada YZ250 dan diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya. Teknologi penggerak two-wheel drive yang dipasangkan pada motor jenis off-road rupanya memberikan keuntungan tersendiri, karena roda depan yang berputar akan membantu motor lebih mudah keluar saat melewati kubangan dan meminimalisir kehilangan traksi roda belakang saat menanjak ataupun terjebak lumpur berkat adanya tarikan dari roda depannya. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian, traksi dua roda pada motor off-road two-wheel drive ini juga membuatnya lebih mudah saat melewati medan berpasir, lebih stabil saat di turunan, bahkan kecepatan menikungnya lebih cepat 10% dibandingkan motor penggerak rantai belakang konvensional. Yang mana motor off-road penggerak rantai konvensional
biasanya roda belakangnya akan spin dan kehilangan traksi, sedangkan penggerak two-wheel drive akan berbelok lebih stabil dengan kondisi roda belakang yang akan mengikuti lintasan yang sama dengan roda depannya. Karena telah terbukti mempunyai keunggulan di medan off-road, sistem penggerak two-wheel drive buatan Olin ini kembali diuji. Namun kali ini mereka memasangkannya pada Yamaha TT600R dan mengikut sertakannya pada ajang balap Sardinia Rally tahun 1999 yang ditunggangi oleh pembalap Antonio Colombo. Hebatnya prototipe TT600R 2WD ini berhasil menjadi juara pertama tanpa mengalami masalah pada sistem penggerak roda duanya. Tidak puas sampai di situ saja, 2 tahun berikutnya, giliran Yamaha WR426 berpenggerak two-wheel drive juga memenangkan seri balap Trope Andros dan berhasil finish di urutan ke-7 balap Enduro The Touquet bersama pembalap Frans Fredkin pada tahun 2001. Bahkan Jean-Claude Olivier yang saat itu menjabat sebagai presiden Yamaha Prancis juga sempat turun dengan WR426 2WD ini dan memperoleh finish posisi kelima di Rally Shamrock, kemudian kembali memperoleh juara kedua di ajang balap yang sama pada tahun 2002. Meski kinerja penggerak two-wheel drive Olin cukup mengesankan, saat itu Yamaha mengurungkan niatnya untuk memasangkan teknologi tersebut pada sepeda motor produksi massal. Karena menurut Yamaha, penggerak roda 2 ini tidak lebih dari sekedar perangkat tambahan daripada komponen utama pembuat asli sepeda motor. Di sisi lain, mungkin Yamaha juga mempertimbangkan biaya produksinya yang mahal, sehingga akan berdampak pada harga jualnya yang tidak kompetitif di pasaran. Karena Yamaha kurang antusias lagi dengan proyek ini, akhirnya Olin mencoba menawarkan penggerak 2WD ini pada produsen motor lain, untuk kemudian Olin mempromosikan proyeknya ini lewat prototipe YZF-R1 yang dipasangi penggerak two-wheel drive, agar mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki penggerak 2WD ini ketika disematkan pada motor jalan raya. Hasilnya, YZF-R1 2WD ini mampu melaju dengan stabil di lintasan lurus dan memiliki peluang wheelie lebih kecil, yang mana penggerak roda 2 ini bekerja layaknya wheelie control maupun traction control. Kedua roda yang berputar menciptakan stabilitas giroskopik untuk menyeimbangkan seluruh motor, sehingga ketika dilakukan pengujian di sirkuit Karlskoga Swedia, kemampuan menikung motor ini sangatlah stabil. Bahkan dalam kondisi lintasan basah, YZF-R1 2WD mampu melaju lebih cepat 5 detik di setiap lap, sedangkan dalam kondisi kering, motor ini melaju lebih kencang 1-2 detik dibandingkan YZF-R1 berpenggerak rantai belakang. Lars Johnson selaku manajer R&D proyek Olin 2WD juga mengatakan kalau semakin motor ini dipacu, maka semakin kencang pula saat motor dipakai berbelok, sehingga kelebihan ini meningkatkan rasa percaya diri bagi pengendara pemula. Setelah kelebihan kinerja 2WD diberitakan oleh berbagai media, menurut Lars Johnson, ada 4 pabrikan roda 2, baik itu dari pabrikan Jepang maupun Eropa, yang tertarik dengan teknologi penggerak roda 2 ini, untuk kemudian keempat pabrikan tersebut mengirimkan beberapa motor mereka, mulai dari motor jenis touring, adventure, superbike sampai motor off-road, dan meminta Olin untuk dipasangkan sistem penggerak two-wheel drive mereka. Namun sayangnya, setelah itu pihak Olin hanya mendapatkan sedikit respon balasan, dan pada akhirnya proyek ini tidak ada kelanjutannya. Meski proyeknya dengan pabrikan lain tidak ada kelanjutannya, Olin tidak menyerah begitu saja, untuk kemudian mereka melanjutkan proyek motor 2WD ini dan meminta bekerja sama dengan Yamaha untuk membuat motor 2WD produksi massal yang diberi nama sebagai WR450 two-track pada tahun 2004. Dalam percobaan pertamanya, Olin bersama Yamaha hanya memproduksinya sebanyak 250 unit saja, untuk mengetahui terlebih dahulu sejauh mana potensi penjualan motor ini di pasaran. WR450 two-track sendiri hadir sebagai motor spek enduro kompetisi dengan penggerak 2WD berikut setup suspensi buatan Olin depan belakang, dan kala itu motor ini ditawarkan dengan bandrol harga 12.000 euro alias jauh lebih mahal dari versi standarnya.
Sayangnya karena harganya yang mahal ini, WR450 2-track kurang begitu diminati dan penjualannya cukup seret atau bisa dibilang gagal secara penjualan. Seandainya motor ini berhasil, nantinya Yamaha berniat akan membuatkan versi jalan raya dari motor ini. Namun karena penjualannya gagal total, Yamaha tidak jadi menghomologasikan motor ini dalam versi street legal dan pada akhirnya produksi motor ini dihentikan. Menurut beberapa test rider dari berbagai media otomotif kenamaan, motor berpenggerak two-wheel drive mempunyai kelebihan yang tak dapat ditemukan pada motor konvensional, terutama dalam kestabilannya saat melewati berbagai medan off-road, maupun kemampuan menikungnya berkat traksi maksimal di kedua rodanya. Namun, di sisi lain, motor berpenggerak 2WD ini juga mempunyai kekurangan. Di antaranya adalah handlingnya yang menjadi sedikit lebih berat sekaligus tidak natural, sehingga mempengaruhi kelincahan motor saat bermanuver. Kemudian suspensi depannya terkadang amblas di beberapa kondisi tertentu, serta bobot motor bertambah menjadi lebih berat, sekitar 5-8 kg, tergantung jenis motornya. Kekurangan ini sebenarnya bukanlah kekurangan yang fatal, namun penggerak roda 2 ini mungkin dapat mengurangi kenikmatan berkendara, dan tentu saja masalah biaya tambahan menjadi pertimbangan tersendiri bagi produsen roda 2 sebelum menerapkan penggerak two-wheel drive ini pada motor produksi mereka. Walaupun Ohlin telah membuat penggerak two-wheel drive generasi terbaru pada tahun 2007 untuk mengatasi kekurangan di generasi sebelumnya, teknologi penggerak two-wheel drive Ohlin ini tidak pernah menemukan jalannya, mengingat semakin berkembangnya teknologi elektronik seperti halnya traction control, wheel control, launch control, dan lain-lain, ditambah lagi adanya teknologi motor listrik yang mampu menggantikan peran penggerak two-wheel drive dengan kontrol yang lebih canggih, membuat teknologi ini semakin tenggelam seiring perkembangan zaman. Pada akhirnya, Ohlin harus mengubur proyek impiannya ini, dan ketika mereka ditanya oleh Motorcycle News, apakah pihak Ohlin akan menjual kit penggerak dua roda ini, mereka memilih untuk tidak memproduksi ataupun menjualnya, karena menurut Ohlin, penggerak 2WD ini kurang begitu ekonomis untuk diproduksi, serta pangsa pasarnya sangatlah kecil. Lagian ngapain juga Ohlin repot-repot bikin produk yang belum tentu laku, mendingan jualan suspensi yang produknya udah terbukti jelas kualitasnya, jauh lebih terkenal dan sudah pasti bakalan laku. Jadi ya perjuangan Ohlin dalam mengembangkan penggerak two-wheel drive ini sepertinya memang belum rezekinya, dan mungkin rezeki Ohlin itu memang paling bener fokus bikin suspensi aja. Nah, ngomongin soal motor penggerak dua roda, sampai saat ini masih ada loh beberapa perusahaan yang menjual motor berpenggerak all-wheel drive maupun two-wheel drive ini. Dan untuk pembahasannya akan kita ulas di video kita selanjutnya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.